Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel LLTV dalam acara Tahu Ndak Senak. Acara yang edukatif, informatif dan menghibur. Oke, kali ini kita akan membahas, pernahkah Bukit Tinggi jadi ibu kota dan apa saja peran Bukit Tinggi menjalan sebagai ibu kota. Sebelum itu, Sanak harus subscribe biar Sanak tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kita langsung saja topik pembahasan kali ini. Saat ini Indonesia sedang diramaikan dengan pembahasan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pemindahan tersebut sudah dibahas sejak 2019. Namun lantaran muncul pandemi COVID-19 hingga sekarang, rencana pemindahan itu diwarnai dengan beragam polemik. Mulai dari kritik desain istana kepresidenan baru hingga pendebatan rencana nama ibu kota Nusantara yang diusulkan oleh Presiden Jokowi. Yang terbaru soal Rocky Gerung, tapi kita tidak bahas itu. Oke, kembali ke topik kita tadi. Faktanya, pemindahan ibu kota negara bukan menjadi hal yang baru. Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, ibu kota Indonesia sudah beberapa kali dipindahkan dari Jakarta. Pada tahun 1946 hingga 1949, Indonesia sempat mengalami sebanyak 3 kali pemindahan ibu kota berikut nama daerah yang pernah dijadikan sebagai ibu kota, yaitu Yogyakarta. Mengutip dari abad Jogja.prof.go.id, Jogja sempat menjadi ibu kota Indonesia pada masa perjuangan mulai dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949. Pada tanggal 29 September 1945, pasca kemerdekaan Indonesia, Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan supaya ibu kota untuk sementara dipindahkan ke Yogyakarta. Akhirnya usulan tersebut diterima Presiden Soekarno dan mulai 4 Januari ibu kota secara resmi pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Yang berikut, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan salah satu kota terbesar kedua di Sumatera Barat. Hari jadinya diperingati setiap tanggal 22 Desember. Melansir dari laman Bukit Tinggi Kota Go.id, pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, Bukit Tinggi dipilih sebagai ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI, mengganti Yogyakarta yang jatuh ke tangan Belanda mulai Desember 1948 hingga Juni 1949. Alasan pemindahan ibu kota sementara ke Bukit Tinggi disebabkan oleh agresi militer Belanda yang kedua dan Yogyakarta jatuh serta dikuasai Belanda, sehingga
karena para pemimpin termasuk Soekarno ditangkap dan diasingkan. Akhirnya Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan di Bukit Tinggi. Berikut Bireun. Kota Bireun atau Aceh sempat menjadi ibu kota negara selama 1 minggu sejak 18 Juni 1948. Meskipun pusat pemerintahan tepat di kota, pemilihan Bireun sebagai ibu kota yaitu karena Bireun dianggap relatif aman. Terlebih secara geografis, wilayahnya dikelilingi perbukitan yang menjadi benteng alam untuk melindungi pusat pemerintahan. Ketiga, daerah yang menjadi mantan ibu kota negara Indonesia tersebut menjadi jejak kenangan masa-masa perjuangan bangsa untuk merebut kembali kemerdekaan seutuhnya. Dalam prosesnya, pemindahan ibu kota melibatkan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan unsur yang tak kalah pentingnya. Sebelum menjadi ibu kota pemerintahan darurat RI, Bukit Tinggi diputuskan menjadi ibu kota Provinsi Sumatera oleh Wakil Presiden Mohatta pada 9 Agustus 1947. Berdasarkan arsip harian Kompas edisi 15 November 1987, seluruh instansi pemerintahan yang berkedudukan di Medan dan Pematang Siantar diungsikan ke Bukit Tinggi bersama seluruh perangkatnya. Instansi tersebut antara lain Jawatan Kepolisian Negara, Pencetakan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS, Markas TNI Divisi 9 atau Benteng Sumatera Tengah, serta seluruh markas besar seluruh laskar rakyat dipusatkan di kota ini. Tak hanya itu, sekolah kadet TNI juga didirikan di Bukit Tinggi. Di tempat inilah polisi wanita atau Polwan dibentuk. Beberapa anggota pertamanya yaitu merupakan jebolan sekolah inspektur polisi. Pembentukan pemerintahan darurat atau PDRI dibentuk atas pemerintahan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 19 Desember 1948. Ini diakibatkan agresi militer II oleh Belanda yang merebut ibu kota RI di Yogyakarta. Peristiwa ini membuat para pemimpin negara waktu itu disaingkan oleh Belanda. Jelang ditangkap harian Kompas 22 Desember 1999 menyebutkan Soekarno dan Hatta saat itu sempat mengadakan sidang kabinet darurat. Hasilnya tampak pemerintahan untuk sementara diserahkan ke Syafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintahan darurat. Radiogram tersebut juga ditunjukkan kepada Dr. Sudarsono, LN Palar, dan AA Maramis di India yang berbunyi, "Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 di jam 6 pagi Belanda telah mulai serangnya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewajiban lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Rakyat Indonesia Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera atau Sumatera Tengah." Namun surat tersebut tidak terkirim ke Syafruddin. Meski begitu, Syafruddin yang saat itu berada di Bukit Tinggi bersama dengan Tunku Muhammad Hasan atau Gubernur Sumatera
dan Panglima Tinggi Teritorial Sumatera Kolonel Hidayat serta beberapa tokoh lainnya mendirikan PDRI. Adapun kabinetnya terbentuk pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah nagari di lereng Gunung Sago. Kabinet PDRI terbentuk secara lengkap, sipil maupun militer, termasuk pembentukan komisariat PDRI dijawat dengan Ketua I.J. Kasimo. Mengutip dari Kompas.com menyebut Syafruddin saat itu disebut menjabat sebagai ketua, namun kedudukannya sama dengan presiden. Kabinet pemimpinan Syafruddin ini terdiri dari 8 menteri, antara lain Jenderal Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang PDRI dan A.A. Maramis yang menjabat Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India. Pemerintahan darurat ini berlangsung selama 7 bulan, tepatnya pada 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Tidak seperti pemerintahan pada umumnya, PDRI tidak menetap di salah satu tempat. Sejak itu, Syafruddin dan rombongannya menjalankan pemerintahan dengan bergerak dari daerah ke daerah lain di pendalaman Sumatera Barat guna menghindari kejaran Belanda. Para pemimpin PDRI menyebar ke 3 jurusan, yaitu Syafruddin bersama dengan Tengku Muhammad Hasan memimpin rombongan bergerak melalui Bangkinang ke Kampar. Kedua, rombongan Sultan Muhammad Rasjid selaku Menteri Keamanan merakap Menteri Sosial, Pembangunan dan Perburuhan dan Residen Sumatera Barat berangkat ke Koto Tinggi, Kabupaten 50 Koto. Adapun rombongan ketiga yang dipimpin oleh Kolonel Hidayat, Panglima Teritorial Sumatera dalam Kabinet PDRI, berjalan kaki menempuh 1.500 km melalui Tapanuli ke Banda Aceh. Rombongan Syafruddin kemudian menuju ke Bidar Alam di Kabupaten Solok Selatan. Tempat ini kemudian digunakan sebagai basis perjuangan PDRI. Pada tanggal 17 Januari 1949, stasiun radio PDRI berhasil melakukan kontak dengan New Delhi, India. Syafruddin dari Bidar Alam sempat mengirimkan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan peserta konferensi New Delhi. Dari Bidar Alam, Syafruddin beserta rombongan bergerak secara bertahap ke Sumpur Kudus. Desa-desa yang pernah menjadi pusat pemerintahan PDRI adalah Bidar Alam atau Solok Selatan, Koto Tinggi atau 50 Kota, dan Sumpur Kudus sekarang dalam Kabupaten Sijunjung. Pemerintahan darurat itu berakhir 13 Juli 1949 yang ditandai dengan sidang pertama Kabinet Hatta setelah agresi kedua militer Belanda. Hasil sidang membuat mandat PDRI oleh Syafruddin dikembalikan kepada Soekarno dan Hatta. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya orang lain tahu dan supaya bermanfaat. Oke, sampai jumpa dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.